Cek, cek, cek. Cek. Apakah suara saya terdengar dengan jelas, Pak? Jelas sekali, Pak. Oke, oke, matur suwun. Baik, kita mulai perkuliahan hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, ketemu lagi di mata kuliah bisnis dan e-commerce. Hari ini kita masuk pada pertemuan yang ke-13 ya. Nah, di pertemuan 13 ini kita akan membahas materi tentang analisis data dan AI dalam e-commerce. Nah, analisis data dalam e-commerce kenapa dibutuhkan ya? Karena di dalam e-commerce kita butuh ya, mengidentifikasi pola pembelian dari pelanggan, kemudian bagaimana mengoptimalkan strategi pemasaran dan sebagainya. Nah, sehingga analisis data dalam e-commerce ini merupakan proses ya, mengumpulkan, kemudian mengolah dan menafsirkan data yang dihasilkan dari aktivitas bisnis online guna mendapatkan gambaran yang dapat meningkatkan kinerja bisnis. Proses pengumpulan ya, data meliputi dari berbagai sumber, ya, meliputi ada transaksi, kemudian interaksi dengan pelanggan dan lain-lain. Setelah data dikumpulkan, kemudian data diolah. Nanti ada proses cleaning, kemudian proses transformasi, kemudian proses integrasi data. Setelah itu baru dianalisis datanya, tentunya menggunakan statistik. Ya. Kemudian bisa juga menggunakan machine learning. Fungsinya nanti untuk menentukan pola, tentunya menemukan pola. Baru dilakukan ya, interpretasi, di mengubah ya, wawasan menjadi keputusan bisnis. Jadi tujuan utama dari analisis data dalam e-commerce ya, yaitu mengidentifikasi pola, kemudian mengoptimalkan strategi pemasaran, kemudian meningkatkan pengalaman pelanggan, dan tentunya membuat keputusan bisnis yang lebih tepat. Karena di dalam era digital saat ini ya, kemampuan untuk analisis data menjadi keunggulan ya, kompetitif ya. Salah satu keunggulan. Nah, data merupakan aset paling berharga. Karena data merupakan aset strategis ya yang sangat penting di dalam bisnis digital, khususnya e-commerce. Data memungkinkan perusahaan ya, dengan adanya data ini ya, memungkinkan perusahaan untuk memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan secara mendalam. Bagaimana kebutuhan dan perilaku dari pelanggan itu bisa dipahami oleh perusahaan. Selanjutnya perusahaan juga bisa mengidentifikasi peluang pasar baru. Ketika ada pelanggan ya dari misalkan Gen Z, oh berarti ini ada peluang baru di Gen Z, ya, di pangsa pasar untuk Gen Z. Ya.
Kemudian dengan data ya, perusahaan dapat mengoptimalkan operasi bisnis, jadi kegiatan bisnis lebih optimal. Dan dengan data ya, tentunya akan mendukung inovasi produk ya, dan layanan. Produk yang sering dibeli oleh pelanggan itu jenisnya apa, kemudian jadi produk yang sering dibeli oleh pelanggan itu jenisnya apa, kemudian dengan range harga berapa, kualitasnya seperti apa. Dari kriteria itu maka nanti perusahaan akan meningkatkan atau membuat inovasi produk ya, yang sesuai dengan kriteria tadi, dan kemudian akan meningkatkan layanan pelanggan ya, terutama pemanfaatan chatbot AI. Karena di dalam chatbot AI itu ya, kita bisa memberikan atau berdiskusi tentang pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan oleh pelanggan, kemudian terkait dengan komplain pelanggan, sehingga layanannya meningkat ya. Kemudian dengan adanya data ya, perusahaan bisa memitigasi risiko bisnis. Oleh karena itu, pengelolaan data yang efektif ya, dan pemanfaatan teknologi analitik ini menjadi kunci sukses dalam persaingan bisnis digital. Nah, data-data apa saja yang ada di dalam e-commerce yang digunakan? Antara lain ada data transaksional. Jadi yang pertama ini ada data transaksional, berisi terkait dengan pembelian, kemudian pembayaran, riwayat pesanan, kemudian detail pengiriman. Jadi semua data transaksional ini sangat penting ya untuk analisis penjualan maupun manajemen inventaris. Data kedua tentunya data pelanggan. Data pelanggan meliputi apa saja? Ada data demografis, ya, usia pelanggan, lokasi pelanggan, ya. Kemudian preferensi produk, ya. Produk yang sering dibeli oleh pelanggan, produk yang sering dilihat oleh pelanggan. Kemudian ada riwayat browsing pelanggan. Ini hubungannya dengan personalisasi AI nanti ya. Kemudian ada feedback atau umpan balik dari pelanggan. Bagaimana pelanggan memberikan review, memberikan rating ya, terhadap pelayanan yang diberikan oleh perusahaan atau penjual. Data berikutnya, data ketiga, data produk. Meliputi detail produk, ya. Kemudian detail produk itu termasuk deskripsi juga ya. Kemudian tingkat stok, ya, stok produknya masih berapa, kemudian histori harga, kemudian ulasan dari pelanggan terhadap produk ya, tertentu. Kemudian data performa produk, ya, apakah produk ini sering dilihat oleh pelanggan dan dibeli oleh pelanggan, atau bahkan data produk ini jarang diminati oleh pelanggan. Tuh, data produk. Kemudian ada data interaksi. Data dari interaksi pelanggan dengan situs web ya, meliputi klik ya, kemudian page views ya. Kemudian layanan pelanggan berupa chat log ya. Data interaksi.
Kemudian ada data eksternal, nih, data pasar, tren industri, data cuaca, kemudian data ekonomi. Jadi dengan data eksternal ini itu akan memberikan konteks yang lebih luas. Jadi jenis data di dalam e-commerce ada data transaksional, kemudian data pelanggan, kemudian data produk, kemudian data interaksi dan data eksternal. Kelima data ini ya sangat penting ya untuk analisis data dalam e-commerce. Nah, data-data tersebut ya, sumbernya berasal dari mana saja. Yang pertama tentunya tracking website dan aplikasi. Trackingnya melalui cookies, ya. Kemudian bisa menggunakan pixel tracking atau ya, log server ya untuk merekam perilaku pengguna. Jadi pelanggan itu ngeklik ya, produk berapa kali, ya, produk yang sering diklik yang mana, durasi sesinya ketika membuka produk itu berapa detik, berapa menit, ya. Ada trackingnya. Kemudian bisa juga melalui formulir atau survei. Jadi biasanya dalam berapa waktu, ya, misalkan dalam 1 bulan sekali ya, diadakan ya survei. Jadi ketika user login ya, di aplikasi e-commerce ya, akan muncul halaman survei terlebih dahulu. Ya. Fungsinya untuk apa? Untuk mengumpulkan data langsung dari pelanggan melalui ya bisa pendaftaran akun, kemudian formulir feedback, ya, kemudian survei kepuasan pelanggan. Kemudian teknik ya pengumpulan data berikutnya melalui transaksi penjualan. Jadi dari transaksi penjualan ya data otomatis ya muncul di sistem point of sale atau POS. Ya. Kemudian platform pembayaran dan sistem manajemen inventaris. Jadi, berikutnya ada sumber media sosial. Nih, ya, data interaksi, meliputi like, ya, kemudian share dan komen, kemudian sentimen pelanggan. Nih, dari media sosial itu dikumpulkan. Kemudian yang terakhir sumber utama pengumpulan data berasal dari data pihak ketiga. Biasanya ini data dibeli ya, atau diperoleh dari penyedia data eksternal untuk memperkaya analisis, ya, misal data demografis, kemudian data pasar. Jadi tujuan utama dari pengumpulan data ini ya untuk memahami pelanggan, kemudian personalisasi pengalaman, optimasi operasional, dan goalnya adalah pengambilan keputusan yang strategis. Setelah data dikumpulkan, kemudian akan diolah. Nah, pengolahan data menggunakan beberapa langkah atau teknik ya. Jadi dari data mentah yang dikumpulkan itu kan biasanya datanya belum fix ya, atau istilahnya masih kotor, tidak konsisten datanya dan tidak struktur. Karena itu nanti datanya perlu di-fix-kan. Tekniknya apa saja? Yaitu yang pertama ada data cleaning. Menghapus duplikat data atau duplikasi data. Teknik pengolahan data ini nanti akan teman-teman pelajari lebih lanjut di mata kuliah statistik.
Setelah data cleaning, ya, kemudian ada data integrasi, jadi menggabungkan data dari berbagai sumber menjadi satu kesatuan dataset yang konsisten. Kemudian ada data transformasi. Teknik ini mengubah format atau struktur data agar sesuai dengan kebutuhan analisis. Kemudian ada teknik yang berikutnya, data reduction. Jadi mengurangi volume data tanpa kehilangan informasi yang penting. Nah, setelah mengumpulkan data, kemudian mempelajari teknik analisis data, untuk menganalisisnya kita butuh yang namanya alat bantu. Alat bantunya bisa berupa software atau platform yang mendukung analisis data. Contohnya seperti spreadsheet. Ini aplikasi spreadsheet, ada Excel, ada Google Sheet. Biasanya digunakan untuk analisis dasar. Kemudian visualisasi sederhana. Data yang diolah skalanya kecil. Kalau datanya lebih banyak, skalanya lebih besar, kita bisa menggunakan software statistik. Ya. Ada R, ada Python, ya, ada SAS, ya, atau SAS, ada SPSS. Nah, nanti teman-teman di mata kuliah statistik akan diajarkan ini SPSS. Fungsinya tentunya untuk analisis statistik lanjutan. Nah, yang dasar kan menggunakan spreadsheet. Kemudian ada pemodelan prediktif, ya. Sudah ada machine learning. Ya. Selanjutnya ada machine learning framework. Contohnya seperti TensorFlow, kemudian PyTorch. Fungsinya untuk membangun, kemudian melatih dan menerapkan model machine learning ya, untuk berbagai aplikasi, contohnya rekomendasi, prediksi. Ya. Alat bantu berikutnya ada business intelligence. Ya. Ada Tableau, ya, ada Power BI, ada Google Data Studio. Ya. Fungsinya, ya, kegunaannya adalah ini dashboardnya lebih interaktif, ya. Kemudian laporan visualnya lebih komprehensif, ya. Ada pemantauan KPI, ya. Kemudian memudahkan pemahaman data bagi yang non teknis, ya, bagi pembaca data yang masih pemula, ya, ini bisa karena hasilnya komprehensif, laporan visualnya komprehensif. Nah, kemudian ada yang big data platform. Nah, ini untuk yang pengolahan data skala yang besar sekali, ya, karena menggunakan kata-kata big data, ya. Ini analisis datanya dalam volume yang sangat besar. Dan tentunya speednya juga tinggi, bagus. Biasanya berbayar. Ada Hadoop, Spark, ya, Google BigQuery, AWS. Nah, manakala kita milih alat bantu untuk analisis data, ya, mana yang perlu kita pilih, ya. Ini tergantung dengan kebutuhan analisis, kemudian volume data, kemudian anggaran, kemudian keahlian tim, dan tingkat kompleksitas yang diinginkan. Kalau datanya kecil, ya, skupnya kecil, cukup pakai spreadsheet. Datanya menengah bisa menggunakan
software statistik. Datanya besar, ya, sangat besar, kita bisa menggunakan ya, big data platform. Tentunya dilihat dari anggaran juga ya. Nah, selanjutnya bagaimana AI dalam menganalisis perilaku pelanggan. Jadi kekuatan AI ya, atau kecerdasan buatan dalam memahami pelanggan ini ya, memungkinkan analisis ya, perilaku pelanggan secara mendalam dan otomatis ya, dengan memanfaatkan algoritma machine learning dan natural language processing atau NLP. Karena dengan AI ini ya, yang pertama dapat mengidentifikasi pola pembelian dan dari pelanggan dan preferensi produk yang tersembunyi ya, produk-produk mana yang nantinya diminati oleh pelanggan. Kemudian dengan AI ya, dapat menentukan waktu interaksi yang optimal ya, kapan pelanggan ramai atau paling aktif ya membuka platform e-commerce dan klik produk-produk tertentu. Kemudian dengan AI memprediksi kemungkinan pelanggan berhenti langganan. Kemudian alasannya apa bisa diprediksi. Berikutnya adalah memberikan rekomendasi produk yang relevan secara real time. Bagaimana pelanggan ngeklik satu produk, kemudian produk tersebut ya, atau produk yang menyerupai produk tersebut akan muncul ya di beranda ya, pelanggan. Kemudian dengan AI ya dapat menciptakan pengalaman pengguna yang dipersonalisasi secara dinamis. Jadi ketika pelanggan mengklik produk A, maka yang akan ditampilkan ya produk-produk yang berhubungan dengan A. Ketika pelanggan sudah merubah keinginannya dengan klik produk B, maka yang ditampilkan produk-produk yang menyerupai B. Jadi akan dipersonalisasi secara dinamis. Untuk tekniknya ya, AI dalam analisis perilaku pelanggan ada clustering, kemudian klasifikasi, kemudian NLP. Clustering berarti mengelompokkan pelanggan dengan perilaku yang serupa. Misalkan pelanggan yang loyal, ya, kemudian pelanggan yang suka berburu diskon, itu dikelompokkan. Kemudian diklasifikasi, ya, mengkategorikan pelanggan, misalkan pelanggan dengan risiko tinggi atau rendah. Kemudian ada NLP, ya, menganalisis ulasan pelanggan, feedback, ya, dan interaksi chat untuk sentimen dan topik. Karena NLP ini kan natural language processing, ya. Jadi bahasa mesin itu dibuat seolah-olah menyerupai bahasa manusia. Dengan AI ya, kita juga bisa meramal masa depan bisnis. Jadi dengan adanya data, AI itu dapat memprediksi tren dan perilaku ya, di masa depan yang hubungannya dengan e-commerce. Contohnya seperti prediksi permintaan produk, memperkirakan produk mana yang akan laris. Kemudian memprediksi perilaku pembelian, mengantisipasi apa yang akan dibeli oleh pelanggan berikutnya.
Kemudian prediksi tren pasar, seperti mengidentifikasi pergeseran minat konsumen sebelum terjadi. Kemudian prediksi calon pelanggan, jadi mengetahui pelanggan mana yang berisiko pergi. Jadi ada kalanya pelanggan bosan. Jadi, selanjutnya ada implementasi machine learning ya di dalam e-commerce. Kemudian machine learning ini adalah cabang dari AI, memungkinkan belajar dari data dan meningkatkan kinerjanya secara otomatis. Contohnya dalam hal rekomendasi produk. Jadi machine learning akan menganalisis riwayat pembelian, kemudian riwayat browsing ya dari pelanggan untuk menyarankan produk yang relevan, produk yang menyerupai ya produk yang dibeli atau yang sering di browsing oleh pelanggan. Kemudian machine learning juga bisa mendeteksi anomali dan penipuan, mengidentifikasi pola transaksi atau aktivitas yang mencurigakan untuk mencegah penipuan secara real time. Kemudian dengan machine learning ya, bisa juga mengoptimasi harga secara dinamis, jadi menyesuaikan harga produk secara otomatis berdasarkan permintaan pasar, kemudian harga kompetitor dan perilaku pelanggan. Kemudian dengan machine learning juga bisa menganalisis sentimen, jadi sentimen pelanggan ya dari ulasan produk atau media sosial itu analisis oleh machine learning. Yang terakhir adalah otomatisasi layanan. Jadi machine learning ini membantu optimasi layanan, contohnya seperti chatbot, penggunaan chatbot ya untuk menangani pertanyaan pelanggan, kemudian memberikan dukungan dan memproses permintaan sederhana. Jadi biasanya dengan chatbot kita juga bisa dituntun untuk membeli produk tertentu ya. Misalkan Anda mau menanyakan ke chatbot, saya ingin produk yang seperti ini ya, maka akan diberikan pilihan oleh chatbot. Anda tinggal klik. Kemudian hubungannya personalisasi dengan AI ya, hubungannya pelanggan dengan AI. Ini menyasar individu ya, bukan massa. Jadi personalisasi adalah strategi yang menyesuaikan konten, produk, dan penawaran berdasarkan preferensi dan perilaku unik setiap individu pelanggan. Jadi menyasarnya individu. Contoh implementasi personalisasinya ada rekomendasi produk. Pelanggan yang membeli ini juga membeli produk ini juga, atau produk yang mungkin Anda sukai. Kemudian email marketing yang disesuaikan. Kemudian ada pengalaman browsing, tampilan homepage, kemudian urutan produk, kemudian banner disesuaikan dengan personalisasi dari pelanggan. Jadi setiap individu nanti tampilan homepage, ya, kemudian urutan produk maupun banner promosinya itu ya bisa berbeda-beda. Kemudian ada interaksi layanan yang dipersonalisasi, ya, chatbot, ya.
Nah, hubungannya dengan personalisasi tadi, ya, maka ada teknik segmentasi pelanggan. Jadi mengelompokkan pelanggan untuk strategi pemasaran yang lebih efektif. Jadi membagi basis pelanggan ke dalam kelompok-kelompok yang lebih kecil, ya, dan homogen. Dari sisi demografis, ya, kemudian psikografis dan behavior atau perilaku pelanggan. Selanjutnya ada geografis. Kalau demografis berdasarkan usia, jenis kelamin, kemudian pendapatan, pendidikan pelanggan, pekerjaan, ya, status pernikahan. Dari psikografis, ya, gaya hidup, ya, minat, ya, dan opini maupun kepribadian dari pelanggan. Kemudian dari behavior, ya, berdasarkan pola pembelian, ya, di frekuensi, ya, nilai transaksi, ya, status pengguna atau status pelanggan, apakah pelanggan baru atau pelanggan loyal atau pelanggan yang sudah bosan, ya. Kemudian tingkat penggunaan produk. Kalau geografis ini lanjutan, ya, lanjutan dari demografis, jadi mencakup wilayah, zona waktu, kepadatan penduduk, ya, dan sebagainya. Nah, untuk mengukur keberhasilan dari pemasaran, ya, di AI ini juga bisa digunakan untuk menganalisis, ya, keberhasilan pemasaran. Ya. Yang dianalisis apa saja? Antara lain ada lalu lintas dan engagement, ya, meliputi jumlah pengunjung, ya, page views. Kemudian ada konversi, yaitu tingkat konversi, misalkan pendaftaran, pembelian, ya, penjualan. Kemudian ada biaya dan ROI, ya, return on investment. Ya, kemudian ada atribusi, yaitu memahami kontribusi setiap bagian pemasaran terhadap konversi. Jadi peran AI, ya, dalam analisis pemasaran adalah prediksi tren, kemudian segmentasi audiens yang lebih, ya, canggih, kemudian otomatisasi pelaporan. Kemudian untuk chatbot, ini bagian dari AI ini digunakan sebagai layanan pelanggan yang cerdas dan cepat, karena bisa menjawab pertanyaan umum, ya, kemudian membantu dalam proses pemesanan atau pelacakan status pesanan, kemudian bisa juga menangani keluhan sederhana dan mengarahkannya ke bagian customer service yang lebih kompleks, ya. Kemudian menyediakan layanan 24 jam per 7 hari tanpa henti. Kemudian chatbot juga mengumpulkan data interaksi pelanggan untuk analisis lebih lanjut. Nah, hubungannya antara analisis data dengan penggunaan AI tadi, ya, pada intinya adalah, ya, pengambilan keputusan berbasis data, atau disingkat, ya, DDDM, ya, data driven decision making, ya, pengambilan keputusan berbasis data. Ini adalah pendekatan yang menggunakan analisis data, kemudian fakta dan wawasan terstruktur, ya, atau terukur untuk mendukung dan memperkuat setiap keputusan bisnis, ya, bukan hanya berdasarkan intuisi atau pengalaman semata. Manfaat dari Triple DM ini adalah mengurangi risiko, ya, kemudian mengidentifikasi peluang, ada respon cepat tentunya, ya.
kemudian transparansi dan akuntabilitas, dan ada kolaborasi yang lebih baik. Sebagaimana yang disampaikan oleh Edward Deming, ya, without data you are just another person with an opinion. Jadi kita butuh data. Dalam diri kita saja ada data, kita memiliki biodata. Jadi tanpa data, ya, kita hanya sebatas opini dari orang lain. Ya. Baik, kesimpulan dari pertemuan hari ini adalah transformasi digital didorong data dan AI. Jadi tidak ada keraguan bahwa analisis data dan kecerdasan buatan menjadi pilar utama dalam transformasi e-commerce modern. Dengan memanfaatkan data secara efektif, kemudian mengintegrasikan AI dalam berbagai aspek bisnis, ya, mulai dari pemahaman pelanggan, personalisasi, kemudian optimasi operasional, hingga pengambilan keputusan yang strategis. Ya, sehingga perusahaan dapat meningkatkan efisiensi, ya, memperkaya dan mempersonalisasi pengalaman pelanggan, kemudian memperkuat posisi, ya, kompetitif di pasar digital. Oleh karena itu, ya, investasi dalam kapabilitas analisis data dan AI bukan lagi pilihan, melainkan sebuah keharusan strategis bagi setiap pelaku e-commerce yang ingin bertumbuh dan sukses. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada tambahan dari Pak Topo. Monggo Pak Topo. Atau ada pertanyaan dari teman-teman? Belum ada, Pak. Oh, belum ada. Nggih. Nah, dari saya cukup, Pak. Wis materi banyak. Nggih, nggih. Nggih. Baik. Kalau begitu, ya, saya rasa saya cukupkan pertemuan hari ini, ya. Terima kasih atas kehadiran teman-teman. Terima kasih Pak Topo sudah membantu. Sami-sami. Kurang lebihnya mohon maaf, ya, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.